Jakarta, padat penduduknya, macam-macam suku bangsa ada. Dari yang miskin. Selamat sore guys. Mau lihat makanan tradisional sore ini? Ada dodol, ada kue cucur, serabi, dan yang pasti ada pertanyaannya juga. Hahaha. Yuk geser duduknya, pindah di depan TV. So cakep dan so gaya. I don't know, it's just something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mentions Ayo, pada tahu nggak kue ini? Yang coklat namanya kue cucur guys. Kalau yang putih ini namanya serabi atau surabi. Kayaknya hampir semua masyarakat Indonesia kenal ya dengan keduanya. Tapi bentuknya yang sama-sama bulat, jangan sampai membuat kalian ketukar tuh. Ada yang tahu nggak sih perbedaan keduanya? that thought of jealous. Beda dong. Dari cara masak aja udah beda. Tapi nggak tahu sih detailnya apaan. Serabi sama cucur. Serabi itu dibakarnya pakai tunggu itu. Nah kalau cucur Kue cucur dan kue serabi emang sama-sama bulat ya guys. Kue cucur dengan serabi sama-sama kue adonan beragi kalau dalam kue Indonesia. Yang membedakan adalah tekstur dari kue cucur. Ya, teksturnya itu yang satu kue cucur itu kenyal, kemudian harus berserat. Sedangkan kalau untuk kue serabi sama-sama berserat tetapi harus lembut. Kemudian bentuknya kue cucur itu kan pipih. Kemudian harus ada topi di bagian bawahnya. Kalau kue serabi lebih tebal bentuknya. Just met a boy when he could come inside at my playpen, 'cause he looked like a superstar in the Tapi memang banyak banget loh perbedaannya. Selain itu, proses pembuatan kue cucur dengan cara digoreng tuh. Proses menggoreng membuat kue cucur langsung mengembang dan membentuk seperti topi guys. Karena digoreng, kue cucur sedikit berminyak dan renyah pada bagian pinggirnya. Bahan baku kue cucur berasal dari tepung beras dan terigu yang didiamkan selama sehari semalam. Warna coklat berasal dari campuran gula merah pada adonannya ya guys. Lain lagi dengan kue serabi ya guys. Kue ini dimasak dengan menggunakan tungku dari tembikar atau tanah liat. Bahan bakunya tepung beras, santan, juga telur. Tepung beras membuat kue serabi berwarna putih, bertekstur lembut, dan agak lebih tebal. Pada bagian cekungannya, biasanya agak gosong atau kering. Kue serabi biasa dihidangkan dengan campuran gula merah cair. Biasanya disebut serabi orisinil. Kalau sekarang sih, kue serabi sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping atau isian. Ada yang manis, ada juga yang gurih. shoot a movie cut like Rambo. Pastinya sangat memanjakan lidah guys. Hehehe. Nah, kalau yang ini namanya spesial serabi nangka keju yang disajikan dengan saus manis. Buat yang suka gurih, bisa pesen serabi telur kornet dengan keju ya guys. Serabi gurih juga dihidangkan dengan saus khusus. Masih kurang? Ini dia nih, serabi dengan saus durian guys. Pokoknya ajib deh. Satu porsinya berkisar 10-20 ribu rupiah guys. Selain enak, pastinya mengenyangkan. Nyam-nyam. Guys, kita bahas dodol yuk. Khususnya dodol Betawi nih. Dodol Betawi emang cukup sulit ditemui sekarang ini ya guys, di hari-hari biasa. Selain biasanya muncul di acara-acara adat, dodol Betawi banyak muncul juga saat lebaran. Tapi buat yang lagi pengen nih, main-main ke daerah Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur guys. Di sini tempat penjualan sekaligus pembuatan dodol Betawi guys. Namanya Dodol Betawi Hajah Mamas. Dodol Betawi berbahan baku tepung ketan, santan, juga gula merah guys. Pembuatan dodol ini tidak main-main loh. Masaknya lama. Kira-kira 5-7 jam. Wah. Saat dimasak, dodol harus diaduk terus seperti ini guys. Proses ini dilakukan tanpa henti ya. Maksudnya sih, supaya dodolnya tidak gosong dan rusak. Aduk terus, Mang. Terakhir, dodolnya dikasih gula pasir supaya berkurang lengketnya. Kalau sudah matang, dodolnya siap dimasukkan ke dalam keranjang yang dilapisi dengan plastik. Dodol keranjang ini yang menjadi ciri khas dodol Betawi tuh. Satu keranjang kayak gini dijual dengan harga Rp65.000 guys. Wah, bisa untuk satu keluarga guys. Hahaha.
Oh ya guys, for your info nih, dodol Betawi mempunyai filosofi tersendiri loh. Selain melambangkan status sosial yang tinggi, dodol juga merupakan simbol kebersamaan dan silaturahmi yang erat dan lengket. Hehehe. Ya kayak dodol, lengket. Guys, banyak banget varian dodol yang ada di Indonesia. Mulai dari dodol Betawi, dodol Garut, Jenang Kudus, Lempok, dan lain-lain. Tapi, ada yang tahu nggak nih asal-muasal dodol dari mana sih? Dari Garut. Garut, ya terus. Yang dapat duit itu. Terus apa sih? Dari Garut. Dari Garut? Yakin dari Garut? Kayak segitu dari Garut. Kebanyakan ngejawab, dodol dari Garut ya guys. Hahaha, bukan itu jawabannya. Dodol adalah makanan khas tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung beras ketan, santan, gula, dan garam. Biasanya proses pengolahan dodol ini memerlukan waktu cukup lama, sekitar 2-3 jam, sehingga memiliki tekstur yang agak kenyal dan berwarna kecoklatan. Guys, dodol adalah makanan tradisional Indonesia. Tapi, kalau dirunut ke belakang, dodol juga merupakan makanan adaptasi Tionghoa loh. Ingat kue keranjang yang berasal dari budaya Cina untuk memperingati Imlek atau Cap Gome kan guys? Tapi yang namanya dodol asli Indonesia. Dodol biasanya menjadi makanan khas buat perayaan, acara adat, juga keagamaan. Eits, tetap ya, yang harus ditekankan adalah dodol merupakan makanan khas dari Indonesia ya guys. Kalau kalian suka makan dodol, berarti ikut serta melestarikannya. Hehehe. Icipin yang satu ini yuk. Namanya puding dengan saus karamel. Pudingnya sih biasa ya guys, tapi yang berbeda sih sausnya. Saus karamel. Ngomongin karamel nih, kalian pada tahu nggak sih yang dimaksud karamel itu apa ya? Kayak coklat gitu. Manis. Manis, manis, manis. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Karamel itu gula yang dicairin. Nah, udah itu aja yang ditaruh. Apa lagi? Coklat, maksudnya warnanya coklat, manis, lengket. Wah, ada yang bener juga nih. Karamel adalah proses pencairan gula guys, sehingga menghasilkan cairan lengket berwarna kecoklatan. Proses ini biasanya disebut karamelisasi guys. Proses karamelisasi dilakukan dengan cara memanaskan gula dengan suhu tinggi, sehingga terbentuklah cairan kecoklatan dan lengket. Bukan begitu, Chef Dandan? Proses gula-gula yang terbentuk dari proses karamelisasi dan dia akan berupa cairan lengket dan berwarna. Mau lebih jelas? Inti pembuatan pisang goreng karamel yuk. Kalian juga bisa buat di rumah kok. Bahan-bahannya adalah pisang, adonan terigu, gula, mentega cair, dan susu cair atau fresh milk. Kita buat saus karamelnya dulu nih. Tambahkan susu sedikit demi sedikit. Panaskan kembali mentega cairnya. Masukkan gula pasir. Proses karamelisasi akan membentuk saus dari lelehan gula ya guys. Setelah matang, masukkan ke dalam jar kecil ini guys. Sekarang kita buat pisang gorengnya nih. Campurkan pisang dengan adonan terigu. Kemudian goreng dengan minyak panas. Setelah kecoklatan, tiriskan. Atur pisang di atas piring. Bubuhkan keju parut di atasnya. Tambahkan potongan stroberi biar lebih manis guys. Oke deh,
pisang goreng dengan saus karamel siap disantap. Enak, enak, enak. Bulat-bulat bolong tengah namanya kue donat. Tapi kue yang satu ini namanya bukan kue donat guys. Kue tradisional yang berasal dari Jakarta dan Jawa Barat ini emang mirip banget sama donat. Ada yang tahu nggak nih apa namanya? Kita tanyain satu persatu yuk. Kue cincin, iya. Biasanya dulu kue dari mana nih Bu? Orang Betawi. Tahu kue ini gak? Iya, tahu. Apa namanya? Kue cincin. Kue cincin. Wow, kalian luar biasa. Kalau Bu Rita mah udah jadi makanan dari kecil. Buat Laila, makasih sudah peduli dengan makanan tradisional ya. Jadi kue cincin itu adalah kue berbahan dasar tepung beras dengan gula merah yang sudah dimasak dimasak dan menjadi kental. Bentuknya bulat, warnanya adalah coklat. Jadi guys, kue ini namanya kue cincin guys. Bukan donat kentang ya. Kue ini dinamakan kue cincin karena bentuknya tuh yang bulat dan bolong. Kue cincin emang udah jarang banget ditemuin. Makanya banyak yang salah mengira kue cincin sebagai kue donat. Hihihi. Kue cincin berwarna coklat dengan tekstur licin dan mudah hancur pada bagian dalamnya. Rasanya enak dan gurih guys. Oh ya guys, kue cincin termasuk kue yang tahan lama walau tanpa pengawet tuh. Mau tahu cara membuatnya? Bahan-bahannya mudah banget. Cuma tepung terigu dan gula merah. Panaskan gula hingga mencair dan mendidih. Kemudian campurkan ke adonan tepung beras. Uleni hingga merata ya guys. Adonan kue cincin harus didiamkan selama seharian supaya kuenya tidak rusak saat digoreng. Jika adonan sudah didiamkan sehari, siap untuk digoreng. Ambil adonan secukupnya, pipihkan dengan daun pisang. Namanya juga kue cincin, bentuk adonan memipih dan bolong tengahnya ya. Oke, siap digoreng dengan minyak panas dan api yang kecil ya guys. Kue cincin yang bagus saat digoreng tidak akan rusak ya guys. Jika sudah mengambang dan kecoklatan, kue cincin siap diangkat. Lalu tiriskan. Mulai sekarang, jangan sampai ketukar ya kue cincin dengan kue donat. Hehehe. I know I let you down, and though you say the days are happy, why is the power? Nyeri otot, gosok balsem otot Geliga. Panasin otot, gosok balsem otot Geliga. Siap menerjang tantangan. Otot siap, hasil mata. Teater spesial liburan di Trans 7. Cerita petualangan dan persahabatan yang seru akan menemani liburan Natal adik-adik di rumah setiap hari. Jangan lupa ya, ada teater spesial liburan Natal setiap pagi, hanya di Trans 7. Torabika Susu sudah dinikmati lebih dari 5 miliar cangkir oleh pecinta kopi di Indonesia dan di seluruh dunia. Apa yang membuat Torabika Susu istimewa? Karena hanya Torabika Susu yang mempunyai racikan pas antara kopi dan susunya. Inilah rahasia keistimewaan Torabika Susu. Kopi Torabika. Torabika Susu, pas kopinya, pas susunya. Arigatou Torabika. Cowok yang namanya Rangga adalah cowok yang sombong banget, sengak gak karuan, Risih ya? belagu banget. Gak usah manja. Gue kan belum selesai ngomong. Jelaskan kata-kata saya. Basi, madinya udah siap terbit. Terus kalau lo sekarang gak punya temen sama sekali kayak sekarang tuh, salah siapa? Salah gue. Kamu ini kenapa sih? Salah temen gue. Jok, gue ketemu lo, gue berubah jadi orang yang beda. Kayak gak punya pribadian aja. Tulis di buku curhat. Hidup itu penuh pilihan. Dan aku memilih untuk mengikuti kata hatiku. Menemukan
beli paket internet sesuai kata hatimu. Di XL sekarang bisa. Di setiap doa saya selalu mohon petunjuk kepada Allah. Bisikan itu datang bahwa anak saya itu masih ada. Inilah satu kekuasaan Tuhan, inilah kebesaran Allah yang Allah tampakkan kepada manusia. Tapi kalau tsunami, gempa itu dari Tuhan. Maka itu cara Tuhan untuk, kamu daripada hidup susah, sini aja surga sudah menunggumu jauh lebih enak. Ketemunya bidadari jauh lebih cantik daripada yang Pisahin siapa? Nggak tahu, aku diambil sama orang lain, abang diambil sama orang lain. Baru Koko Beluk Espresso dari kopi espresso premium dan sweetened condensed creamer. Ciptakan kualitas Koko Beluk Espresso dengan rasa espresso yang menyegarkan. It's espresso time. Koko Beluk Espresso, strong and refreshing. Biar nyate nggak bikin gosong, ini solusinya. Sari mie goreng rasa sate ayam. Mau isi 1 atau isi 2? Bener-bener nyate. Pilusnya nyate makin komplit. Sari mie goreng rasa sate ayam. Nyate. Gak pakai gosong. Mami Pokok, gerak-gerak, kaki gerak-gerak baru. Mini Expense. Lebih kecil, 1, 2, langsung pas. Mudah dipakai. Mami Pokok Mini S. Hai Din, mau presentasi ya? Nih, minum aqua dulu. Nanti aja, belum haus. Geser. Pintunya. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Guys, pernah makan makanan Thailand nggak? Nah, kayak yang ini nih. Namanya Tom Yam Gong atau Tom Yam dengan gong atau udang. Intip cara pembuatannya yuk. Siapkan bahan-bahannya ya. Udang, jamur merang, perasan jeruk nipis, dan bumbu lain. Semua bahan dimasak menjadi satu. Jangan lupa masukkan udang dan perasan jeruk nipisnya ya. Kalau udah matang, siap disantap deh. Kuliner Thailand bercita rasa pedas, juga asam tuh guys. Iya ya, baru sadar. Ayo yang baru nyadar, kenapa masakan Thailand identik dengan pedas dan asam? Karena dari sananya kali adatnya pedas, asam. Nggak tahu lagi. Kenapa identik dengan itu? Ya emang khas negaranya gitu kali. Udah nggak tahu. Ya mungkin karena emang orang sana sukanya asam sama pedas. Sebenarnya nggak cuma Thailand aja sih yang punya masakan asam dan pedas guys. Masakan Thailand sejatinya hampir mirip dengan berbagai jenis kuliner di Semenanjung Malaka. Faktor geografislah yang mempengaruhi karakteristik masakan. Pindangan dari Palembang dan asam pade dari Minang yang juga cenderung asam dan pedas. Kenapa masakan Thailand asam pedas? Karena bahan-bahan baku di sana itu sangat banyak dan masakan itu tergantung dari letak geografisnya. Selain itu, sumber daya yang melimpah membuat cita rasa masakan Thailand memang cenderung pedas dan asam tuh. Asamnya itu biasanya kita ambil dari jeruk nipis. Ya, kalau pedasnya kita ambil dari cabai rawit dan cabai merah. Guys, main ke salah satu restoran Thailand di Jakarta yuk. Selain Tom Yam Gong, masih ada lagi nih beberapa makanan Thailand yang asam dan pedas. Namanya Yam Woon Sen atau bihun pedas manis. Sejenis salad dengan bahan baku utamanya adalah bihun, ayam, dan udang. Bihun, ayam, dan udang yang sudah direbus kemudian diblend atau dicampur dengan bumbu-bumbu seperti tomat, saus khusus, bawang merah, bawang bombay,
cabai rawit, dan selada. Yap, satu makanan sudah jadi lagi nih. Hidangan pembukanya sih namanya Nang Krop Pat Heng atau kerupuk kulit dengan bumbu tom yum. Yang ini enak banget guys, pasti pengen dan pengen lagi. Hidangan penutup atau dessertnya, pernah lihat mangga ketan ini kan? Wow, biasa dikenal dengan Khao Niao Mamuang guys. Makanan penutup ini sudah terkenal banget di Thailand. Mangga yang asam manis akan terasa lumer bercampur ketan manis dan santan. Ah, nikmat banget lah pokoknya. Kok minum itu sih? Jangan-jangan, nggak baik. Nih, cobain minum ini air mineral. Loh, emang kenapa? Kan sama-sama air putih. Itu kan air kosong, nggak baik buat kesehatan lo. Nih, minum ini. Perbedaannya. Iya loh, bener. Seger kan air mineral? Iya loh, segar banget ini. Ya iyalah seger. Namanya juga air mineral. Guys, tubuh kita kan berisi 70% air. Maka dari itu, yang perlu kalian minum hanyalah air. Tapi minumnya air yang mengandung mineral esensial ya guys. Selain rasanya enak alias segar, air ini natural guys. Dan juga mengandung seluruh kebaikan alam. Nah guys, tadi kan udah dibahas soal air mineral. Terus ada nih yang namanya air kosong atau air demineral. Air demineral adalah air yang tidak mengandung mineral. Emang sih guys, pernah ada yang mengatakan bahwa air yang sehat itu justru yang tidak mengandung mineral alias air demineral. Tapi guys, ternyata pendapat ini nggak benar loh. WHO, Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa air yang sebaiknya kita minum harus mengandung mineral esensial. Karena apa guys? Ternyata nih, mineral dalam air itu dibutuhkan oleh tubuh manusia karena untuk melengkapi mineral yang didapat dari makanan. Selain itu, mineral dalam air lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. For your info nih guys, mineral dalam air mempunyai banyak manfaat loh. Fluorida berperan untuk kesehatan gigi. Kalau kalium, penting untuk sistem saraf dan otot tubuh. Magnesium dan kalsium untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah ya guys. Selain itu juga, zinc bermanfaat untuk pertumbuhan, imunitas, dan saraf otak. Lalu, apa sih bahayanya mengkonsumsi air kosong itu? Dia bisa merusak kesehatan kali ya. Oh oke, kalau yang bermineral mungkin ya lebih membuat kita lebih semangat kali ya. Wah, masih belum tepat jawabannya ya guys. Biar dapat jawaban oke, kita tanya sama ahlinya aja deh. Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2004 menyimpulkan bahwa minum air kosong atau air demineral memiliki beberapa risiko kesehatan jangka panjang karena defisiensi atau kekurangan mineral esensial. Dalam kesimpulannya dikatakan bahwa air demineral bukanlah air yang ideal. Oleh sebab itu, demi kesehatan kita, upayakanlah bahwa air minum keluarga kita mengandung mineral esensial yang dibutuhkan tubuh. Guys, menurut WHO, minum air kosong atau air demineral itu nggak ideal loh guys. Soalnya nih, air demineral pada mulanya dibuat untuk kebutuhan industrial, bukan untuk konsumsi manusia. Nah, kalau dikonsumsi secara terus-menerus guys, ada beberapa resiko kesehatan yang dapat terjadi. Pertama, defisiensi mineral, atau saat dimana terjadi peningkatan jumlah air seni pada tubuh kita tuh guys. Tapi asupan mineralnya kosong alias nggak ada. Selain itu, kurangnya kalsium dan magnesium di air yang kita minum berakibat bisa terganggunya kesehatan otot, tulang, dan jantung guys. Karena kedua mineral ini berperan penting mendukung kesehatan bagian tubuh kita tersebut ya guys. So guys, WHO menyarankan untuk minum air yang mengandung mineral. Karena mineral mempunyai banyak sekali manfaat bagi tubuh manusia. Dan jangan lupa untuk minum air minimal 2 liter sehari ya guys. Sesuai anjuran Kementerian Kesehatan Indonesia loh. Lagi pula ngapain sih motor-motor banget? Desainer juga masih begitu-gitu aja karyanya. Hey Din, mau presentasi ya? Nih, minum aqua dulu. Nanti aja, belum haus.
Geser. Pintunya. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Nyeri otot, gosok balsem otot Geliga. Panasin otot, gosok balsem otot Geliga. Siap menerjang tantangan. Otot siap, hasil mata. Orang biasa mirip orang terkenal bertemu di sini. Enak ya, ngelepasin semuanya ikutan joget. Itu Bapak kenapa Pak? Saya lemes banget. Lu tahu gak itu tisu apa? Tisu lemper dia. Sabtu 27 Desember jam 5 sore. Gue bener loh, kayak berasa ngaca di ember. Assalamualaikum. Asal, asli atau palsu. Minggu 28 Desember jam 5 sore. Hanya di Trans 7. Torabika Susu sudah dinikmati lebih dari 5 miliar cangkir oleh pecinta kopi di Indonesia dan di seluruh dunia. Apa yang